duka ibu membuka pintu yang tak seharusnya pernah kubuka. Halo, namaku Alia dan usiaku 23 tahun. Aku besar di Kota Batu, Jawa Timur, di rumah berbalkon kayu yang selalu beraroma kopi dan kenanga. Beberapa bulan setelah ibu wafat, dinding rumah seolah menyimpan gema yang membuatku menahan napas. Tawa ibu di foto-foto, cara kain batiknya terlipat, dan catatan resep rawon yang masih bernoda lada. Ayah dan aku tetap tinggal di rumah itu. Aku kuliah sambil kerja paruh waktu di kios buku. Ayah mengajar seni di sanggar kecil dekat pasar, tetapi kami lebih sering bertukar salam singkat ketimbang benar-benar bicara. Sore hari biasanya sunyi. Aku duduk di ruang tengah, bersweater rajut krem yang tipis, celana kulot hitam, rambut diikat longgar sehingga beberapa helai jatuh menyentuh tengkuk. Gelang perak hadiah arisan menempel dingin di pergelangan, membuatku sadar akan detak jantung sendiri. Di hadapanku, album foto terbuka, ibu tertawa di kebun apel, gaun hijau lumutnya berkibar, sinar matahari memantul di ujung selendang. Aku menyusuri halaman-halaman yang mulai pudar, merasakan seolah kain pada foto itu masih berdesir, seolah jemari ibu baru saja membetulkan kerahku. Ayah biasanya pulang menjelang maghrib, sandal jepitnya menyentuh teras dengan ritme yang kukenal sejak kecil. Ia lebih kurus dari dulu, kemeja batik yang ia kenakan jatuh longgar di bahu, membuatnya terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha meminjam bentuk dari masa lalu. Kami sering saling melewati, ia menuju dapur, aku ke halaman, ada jeda hening yang terlalu panjang untuk diisi dengan kata-kata ringan. Di meja makan, 2 piring keramik tetap rapi tanpa noda, sendok garpu tersusun sejajar seperti menunggu komando. Malam itu, ketika gerimis menipis dan lampu kuning ruang tamu memantulkan bayang di kaca jendela, aku kembali membuka album. Foto-foto itu memanggilku seperti doa yang setengah diingat. Aku tak sadar ayah berdiri di ambang, menatapku dengan mata yang letih namun hangat. "Kamu lagi menelusuri kenangan," katanya pelan. Suaranya membuat udara di antara kami berubah, seolah ruang yang lama tertutup mulai retak, memperlihatkan sesuatu di baliknya yang belum kupahami. Kenangan memelukku saat aku ingin melepaskan semuanya. Halo, namaku Alia dan usiaku 23 tahun. Aku tinggal di Kota Batu, belajar sambil bekerja di kios buku, dan sejak ibu pergi, rumah kami berubah menjadi museum napas yang tertahan. Malam itu, album foto terbuka di pangkuanku, kain sweater rajutku yang krem terasa lembut di kulit, rambutku diikat rendah, anting mutiara mungil menempel dingin di telinga. Ayah berdiri di ambang, kurus dalam batik coklat yang terlihat kebesaran. "Kamu menelusuri kenangan," katanya pelan. Kami duduk berdekatan di sofa beludru hijau, lampu kuning memahat bayang di pipinya. Ia membalik halaman, ibu tertawa di kebun apel, selendangnya terbang. Suara ayah bercampur hangat dan getir, seperti kopi yang terlalu lama di atas kompor. Kami bicara seadanya, tentang rawon yang tak pernah sama, tentang kebun yang butuh dipangkas, namun jeda di antara kalimat terasa padat. Saat ia mengulurkan tangan untuk menahan halaman yang nyaris sobek, jemarinya menyentuh punggung tanganku sebentar. Aku kaget, lalu mengangguk kaku. "Maaf," bisiknya. Aku menghela napas, berdiri, lalu ke dapur menenangkan diri, gelas air berembun kucengkeram terlalu erat. Keesokan harinya, hujan tipis menggambar garis-garis di kaca. Ayah duduk di ruang tamu menatap luar, kedua tangan terjalin. "Aku takut kehilangan kamu juga," ujarnya. Aku duduk, menjaga jarak selebar bantal. "Kita harus hati-hati," kataku. Ia mengangguk, wajahnya rapuh namun tulus. Aku merenung, duka kami seperti jalan berkabut, batas-batas harus tetap terlihat agar tidak saling tersesat. Lalu sesuatu menyentakku. Di saku belakang sampul album, ku sentuh sudut kertas.
sebuah amplop krem bertuliskan tanganku untuk Alia. Amplop itu berat, ada kunci kecil dari Kuningan di dalamnya. Di dalam amplop, selembar catatan dengan tulisan ibu, buka kotak kayu di loteng hanya ketika kalian merasa tersesat. Bersama. Jantungku berdebar, seolah rumah ikut menahan napas. Hening menjadi lebih tebal daripada selimut. Tangga loteng berderit saat ku tarik talinya. Debu menari di udara, seperti gerimis bintang. Aku menapaki anak tangga perlahan, gelang perak di pergelangan beradu lembut. Kotak kayu itu menunggu di sudut, gembok kecil berkilat. Kunci menempel di telapak tanganku, dingin, pas. Aku menunduk, memasukkan kunci, memutarnya. Klik yang nyaris tak terdengar, lalu sesuatu di dalam bergeser. Kotak itu seperti suara ibu yang belum selesai berbicara. Ayah memanggilku dari bawah loteng. Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan napas yang wangi kenanga dari selendang lama ibu yang terselip di antara balok kayu. Kami menuruni tangga perlahan. Aku bertelanjang kaki, sueter rajut krem menyapu tulang selangka, kulot hitam bergesek halus, ayah berseragam kaos abu-abu dan celana jeans pudar, telapak tangannya berdebu namun hangat. Kami meletakkan kotak kayu di meja ruang tamu, di bawah lampu yang kuningnya seperti madu. Selama beberapa minggu selepas pemakaman, rumah kami hidup dari kebiasaan yang rapuh. Sarapan roti tawar dengan olesan mentega, panci rawon yang jarang mendidih, televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Ayah sering mengisi jeda dengan perhatian yang terlalu rapi, menaruh biskuit favoritku di meja, menyelipkan selimut ke kakiku saat aku tertidur di sofa, dan kadang jemarinya tinggal sedetik lebih lama di pergelangan tanganku. Aku tahu itu adalah rindu yang mencari bentuk, tetapi batas harus tetap ada agar kami tidak tenggelam di pusaran yang sama. Kunci Kuningan berputar lagi. Tutup kotak terangkat, menghembuskan aroma kayu tua. Di dalamnya, ada buku catatan bersampul kain batik kecil bertuliskan tangan ibu, jarak yang menjaga. Di bawahnya, amplop berisi uang kertas ribuan dan secarik memo, wedang jahe untuk 2 cangkir, hangatkan, lalu bicaralah. Ada juga foto kami bertiga di alun-alun batu. Ibu menulis di belakangnya, kalau kabut turun, pegang tali satu sama lain, bukan lehernya. Aku menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti pagar yang akhirnya tampak di tengah kabut. Ayah menautkan pandang, retak namun jernih. Kita lakukan seperti yang ibu minta, bisiknya. Aku mengangguk, merasakan gelang perak di pergelangan menggelincir pelan, dingin menyentuh kulit. Ketika ku geser lapis kain di dasar kotak, bunyi logam kecil beradu. Ada kompartemen tipis, hampir tak tampak, dengan tepi tersembunyi. Jemariku meraba celah, menemukan semacam tuas mungil. Ayah menahan napas. Klik yang kedua terdengar, lebih dalam, dan sesuatu di bawah lapisan kayu bergeser, seolah ibu menyimpan satu pesan lagi yang hanya muncul ketika kami benar-benar siap mendengarnya. Satu klik mengubah cara kami memanggil ibu. Halo, namaku Alia dan usiaku 23 tahun. Aku tinggal di Kota Batu, di rumah kayu yang masih menyimpan aroma kenanga. Sejak ibu pergi, ayah dan aku berjalan di kabut masing-masing. Malam ini, kotak kayu dari loteng terbuka di meja, tutupnya berat, engselnya mendesah pelan. Di dalamnya ada buku kecil bersampul batik, beberapa lembar uang receh untuk wedang jahe, dan, yang membuatku menahan napas, sebuah kaset pita mungil berlabel tulisan tangan ibu, untuk kalian berdua, ketika kabut turun. Lampu ruang tamu memantulkan kilau pada pita transparan itu. Aku menggigit bibir, mengisyaratkan pada ayah. Ia mengangguk, lehernya menegang di balik kaos abu-abu yang longgar. Kami menyalakan pemutar kaset lama di rak buku. Aku menyeduh jahe seperti pesan ibu. 2 cangkir, uapnya menyapu pipi.
Ayah duduk berhadapan, jarak 1 lengan, tangannya berdebu namun tidak gemetar. Bunyi klik, lalu suara ibu, hangat, datar, menyejukkan, mengisi ruangan. Kalau kalian mendengar ini, duduklah saling menatap. Letakkan cangkir di kedua telapak. Ucapkan hal yang paling sulit lebih dulu. Jarak itu pagar, bukan dinding. Kami menuruti. Aku menghela napas. Aku takut rumah ini menelanku, kataku. Ayah menatap meja, jam tangan tuanya memantul kuning. Aku takut kehilanganmu, balasnya, suaranya serak. Dan aku kadang lupa caranya menjadi ayah tanpa ibumu. Uap jahe menghangatkan wajahku, sweater rajut kremku menempel lembut di bahu. Aku merasakan gelang perak bergeser, seolah menandai detik-detik yang kembali bernyawa. Buat aturan sederhana, suara ibu di kaset melanjutkan. 1. Jarak 1 lengan saat hati kalian rapuh. 2. Berhenti ketika ragu muncul. 3. Pilih kata sandi, sebut, apel, untuk jeda, bukan untuk pergi. Kami mencatat, tinta pena berlari gugup di atas kertas. Di bagian akhir kaset, ibu berbisik lebih pelan. Kalau tali kalian terasa kendor, cari lapisan terakhir di kotak. Aku menoleh pada ayah. Ia mengangguk, seakan mendengar kata-kata yang sama di dadanya. Kutarik kain pelapis paling bawah. Ada garis tipis, bukan kayu, melainkan penutup lain. Jemariku menyusup pada celah kecil, sekali lagi menemukan tuas tersembunyi. Klik ketiga terdengar, lebih tajam, dan sesuatu terangkat. Amplop hitam tanpa nama, hanya ditandai satu kata yang membuat tengkuku dingin. Jangan. Ayah menatapku. Kata pada amplop itu terasa seperti kunci yang ragu mencari lubang. Aku memutar amplop hitam di tanganku. Kertasnya tebal, dingin, seolah menyerap uap wedang jahe di meja. Apel, kataku pelan, kata sandi yang barusan kami sepakati. Ayah berhenti, menarik napas, lalu mengangguk. Kami duduk saling berhadapan, jarak 1 lengan yang kami jaga seperti pagar kecil. Sweater rajut kremku menyentuh tulang selangka, rambutku yang diikat rendah menggesek kerah halus, di pergelangan, gelang perak terasa lebih berat daripada biasanya. Ku kelupas segel. Di dalam, seutas benang merah tipis dengan manik kayu berbentuk buah kecil dan secarik surat tulisan tangan ibu. Jangan, bukan untuk melarang, melainkan untuk mengingatkan kapan harus berhenti sebelum hati menubruk hati. Ikat benang ini di pergelangan kiri. Bila ragu, sentuh maniknya, sebut apel. Jeda, minum seteguk jahe, lalu pilih kata yang paling lembut. Ada juga lonceng mungil dari Kuningan, pita kain batik sempit, dan daftar langkah. Buka jendela, biarkan udara malam berbicara dulu. Berbagi 2 hal yang paling sulit, saling ulangi dengan kata sendiri. Akhiri dengan menyusun rencana kecil untuk besok. Aku mengikat benang merah itu, manik kayu menyentuh kulitku, dingin berubah hangat. Ayah meniru gerakanku, kaos abu-abu di bahunya berlipat, membuatnya tampak rapuh sekaligus tegar. Kami membuka jendela, angin kota batu membawa aroma tanah basah dan kenanga dari teras. Lonceng kecil berdenting sekali, jernih. Aku takut ketika kamu terlalu dekat, aku hilang arah, kataku, menatap lantai kayu. Ayah mengulang dengan suaranya sendiri, hati-hati, seolah meraba batu pijakan, kamu takut kehilangan arah ketika aku terlalu dekat. Ia menambahkan, lirih, aku takut menyandarkan dukaku padamu, bukan di sampingmu. Kami menyusun rencana sederhana untuk besok, sarapan di warung soto dekat alun-alun, berjalan kaki melewati kebun apel, pulang sebelum senja, menyalakan kaset lagi hanya bila kami berdua siap. Saat menutup jendela, kaset di rak berderit pelan dan berhenti sendiri,
Pita menegang seperti tali yang baru saja ditarik, seakan ada sisi lain yang menunggu giliran bicara. Aku terkejut pada betapa mudah batas bisa mengabur tanpa kami bermaksud. Sejak kaset ibu berbicara dan benang merah melingkari pergelangan, aku seperti berdiri di tepi tebing yang baru terlihat saat kabut menyingkir. Aku menatap mani kecil berbentuk buah itu, kulitku menghangat tiap kali ku sentuh, dan mengingat cara ayah mengulang kalimatku dengan hati-hati. Ada lega yang halus, seperti napas pertama setelah menahan air mata terlalu lama. Namun ada juga gentar, kami benar-benar hampir tersesat dalam duka yang saling memantul. Malam merayap dari jendela, tirai tipis bergoyang. Aku duduk di sofa beludru hijau, sueater rajut krem menyapu tulang selangka, kulot hitam jatuh rapi di pergelangan, rambutku diikat rendah, beberapa helai menyentuh kulit leher dan membuatku sadar pada detak jantung yang baru saja tenang. Ayah di kursi seberang, kaos abu-abu dan jeans pudar, telapak tangannya saling merapat seperti berdoa. Kami menjaga jarak satu lengan, pagar kecil yang diajarkan ibu, dan anehnya pagar itu terasa hangat, bukan dingin. Aku memikirkan jalan keluar yang tidak meniadakan rindu, menulis jurnal bersama setiap malam sebelum tidur, menyeduh wedang jahe hanya saat kami siap bicara, menyusun jadwal agar rumah kembali punya ritme, belanja pasar pada hari pasar, membersihkan kebun apel pada pagi minggu, menyalakan kaset hanya bila hati tidak bergetar. Aku ingin menghubungi konselor kampus, meminta sesi keluarga, menyampaikan bahwa kami butuh bahasa baru untuk berduka tanpa saling menumpu terlalu berat. Di meja, kotak kayu tetap terbuka. Buku catatan bersampul batik bertuliskan, jarak yang menjaga, menunggu di sisi kaset. Aku menulis, hari ini kami memilih pagar, bukan dinding, memilih jeda, bukan jarak yang membeku. Saat pena menari, parfum kenanga samar dari selendang ibu seperti lewat, membuat kulitku merinding halus, bukan karena takut, melainkan karena terasa dipeluk dari jauh. Lalu aku berhenti. Ada sesuatu pada kaset, pita yang menegang sejenak, bunyi klik sangat tipis, seolah ada segmen lain yang belum ibu izinkan terdengar, sebuah pintu kecil yang menunggu kata sandi berikutnya. Pita kaset menegang lalu berbunyi klik, seperti ibu mengetuk dari balik kayu. Aku duduk tegak, sueater rajut kremku melorot seujung di bahu kiri, udara malam menyentuh kulitku yang hangat oleh wedang jahe. Rambutku diikat rendah, beberapa helai menyapu leher, membuatku sadar akan detak yang berubah cepat. Ayah, kemeja linen tipis digulung di lengan, jam tangan tuanya memantul cahaya lampu, mencondongkan tubuh. Tapi kami tetap menjaga jarak satu lengan, pagar kecil yang kami pilih. Suara ibu kembali, lebih rendah, kalau kabut makin pekat, cari nama di bawah kain bermotif apel. Aku menoleh ke kotak. Di alas batik bergambar apel kecil, ada jahitan silang yang nyaris tak terlihat. Ku tarik perlahan, bunyi serat kain seperti bisikan. Tersembunyi di sana, 2 lembar kertas berstempel kelurahan, 1 foto lawas berwarna pudar, dan amplop krem bertuliskan, untukmu, Damar, nama ayah sebelum semua orang memanggilnya Pak Mar. Di foto, ibu muda berdiri di alun-alun batu, senyumnya seterang lampion malam, di sampingnya ada pria berkemeja putih, wajahnya samar namun garis rahangnya tegas. Di balik foto, tulisan tangan ibu, duka adalah jalan memutar, jangan seret anak ke jurang yang sama. Kertas pertama adalah salinan akta. Huruf-huruf resmi menari di mataku yang dingin. Ada kolom yang tidak kuharapkan, nama seorang wali pada tahun-tahun awal hidupku, bukan Damar. Aku menelan ludah, gelang perak di pergelangan terasa berat, manik benang merah kucubit erat. Apel, kataku, memberi waktu untuk bernapas. Ayah mengangguk, bola matanya bergetar, bibirnya kering seperti baru menyeberangi musim kemarau. Ia membuka amplop yang bertuliskan namanya. Di dalamnya, sepucuk surat ibu,
Baris pertama seperti pisau yang dibungkus kain. Maafkan aku, Dam, sebelum kau memaafkan dirimu. Ayah membaca pelan, bahunya naik turun. Aku melihat ujung surat yang terlipat, ada satu nama yang diulang, nama yang belum pernah kudenal. Ayah menutup mata, menahan sesuatu yang hendak tumpah. Ia menyebut nama itu hampir tanpa suara, seperti rahasia yang kehilangan tempat bersembunyi, dan dalam sekejap aku tahu, apapun yang kami duga tentang keluarga kami, bentuknya baru saja berubah. Ayah menutup surat perlahan, seolah setiap huruf bisa pecah bila disentuh. Ia menyebut nama itu, Raka, sekali lagi, lebih jelas, dan napasku tercekat. Sweater rajut kremku menghangat di bahu, rambutku yang diikat rendah menyapu tengkuk, aku memegang manik benang merah, mencari landasan. Raka bukan sekadar wali, suara ayah serak, iya, ayah biologismu. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke sumur yang dalam. Foto lawas di meja, pria berkemeja putih di samping ibu di alun-alun, tiba-tiba menjadi cermin yang keras kepala. Aku memandang ayah. Kaos abu-abunya menempel di tulang bahu, membuatnya tampak kurus dan muda sekaligus tua. Aku kembali setelah bertahun-tahun berpisah, katanya pelan. Ibumu menatapku dan berkata, kalau kau memilih tinggal, pilihlah Alia sekalian. Aku memilih kalian berdua. Ia menelan ludah. Raka menandatangani berkas wali ketika aku belum sanggup berdiri. Setelah itu, ia pergi, atau mungkin kami yang menutup pintu. Dunia bergeser setengah derajat. Aku mengingat semua perhatian ayah belakangan ini, biskuit favorit di meja, selimut yang diselipkan ke kakiku, tatapan yang terlalu lama berhenti di wajahku, dan tiba-tiba aku melihat lapisan lain, rasa takut menjadi yang terakhir tertinggal dari ibu, rasa gentar kalau aku juga lepas seperti tali benang kusut. Apel, kataku untuk memberi jeda. Angin malam dari jendela membawa aroma tanah basah, lonceng kecil berdenting satu kali, jernih. Di dasar kotak, di balik jahitan apel, ada kartu nama lusuh tanpa angka yang kubaca, hanya nama, Raka, dan huruf singkat. Aku siap bila kalian siap. Benang merah di pergelangan kiriku bergetar pelan saat nadi menguat. Kalau ia masih di batu, aku bisa menemuinya, ujar ayah nyaris berbisik. Aku mengangguk, meski dadaku bergetar seperti tirai tipis tertiup angin. Kalau kita bertemu, kita bawa pagar kita, kataku, jarak satu lengan, kata sandi, jeda jahe. Ayah mengangguk, mata berkaca-kaca namun jernih. Di rak, pita kaset bergerak sepersekian, lalu diam lagi, seperti ibu menunggu kami memilih pintu mana yang berani kami buka lebih dulu. Malam di kota batu menggembung seperti paru-paru raksasa yang menahan napas. Aku mengenakan blus sifon putih dengan kerah kecil yang mencium tulang selangka, rok midi hitam yang jatuh luas, dan sepatu flat kulit yang mengilap tipis. Rambutku diikat rendah, beberapa helai sengaja kubiarkan menyentuh tengkuk, di bibir, merah bata, agar keberanian tidak cuma di dada. Benang merah melingkar di pergelangan kiri, maniknya menyentuh gelang perak, sentuhan dingin yang terasa seperti listrik halus. Ayah memakai kemeja linen biru pucat, jaket denim pudar, sepatu kulit tua, jam tangannya berdetak seperti genderang perang yang menahan diri. Kami berjalan menuju alun-alun, deretan lampion bergoyang, seolah mata langit menatap kami. Lapak soto mengepul, aroma jahe menabrak hidung seperti doa yang berubah jadi komando. Setiap langkah terasa memanjangkan jalan, trotoar menipis, kemudian memanjang lagi, seakan kota mengunduh ulang peta hanya untuk kami. Di tengah kerumunan, menara jam membunyikan nada yang terdengar terlalu lambat, atau mungkin jantungku yang berlari terlalu cepat. Aku membayangkan Raka muncul dari kepadatan malam dengan wajah dari foto yang tiba-tiba hidup, garis rahang tegas, sorot mata yang sulit kutebak. Dalam pikiranku,
Namanya menggema di dinding-dinding rumah, membuat paku-paku terasa longgar. Jika ia mendekat, apakah udara akan menipis atau justru bertambah? Jika ia menyebut namaku, apakah huruf-hurufnya akan menempel di kulit seperti embun yang memilih tidak menguap? Aku menyentuh manik kayu. Satu kata sandi berputar di lidah, tetapi tidak kulepaskan. Ayah menatapku dari jarak 1 lengan, pagar yang kami rawat seperti tanaman rapuh. Lampion menunduk lebih dekat. Kain blusku merapat ketika angin malam naik, membuat garis bahu terasa lebih sadar akan cahaya. Di seberang air mancur, seseorang berdiri membelakangi kami, tinggi, kaku, seakan menunggu aba-aba dari musik yang belum diputar. Langkah-langkah orang di sekitar berubah jadi gelombang, setiap suara menjadi peringatan dan undangan sekaligus. Kota berubah menjadi panggung, dan kami, 2 figur kecil, tetapi dengan bayangannya membesar, siap menyeberangi garis yang sejak lama menunggu untuk dipijak. Lampion-lampion menunduk seperti buah matang yang menunggu dipetik keberanian. Aku menarik napas perlahan, blus sifon putihku menyentuh tulang selangka seperti hembus malam yang sabar. Rambutku diikat rendah, beberapa helai menyapu tengkuk, kulitku berdiri halus, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang mendekat dari masa lalu. Benang merah di pergelangan kiriku bersentuhan dengan gelang perak, manik kayu terasa hidup, seolah detakku pindah ke sana. Ayah menjaga jarak 1 lengan, pagar kecil yang kami pelihara, kemeja linen birunya terlipat rapi di siku, jam tangan tuanya berdetak seperti langkah-langkah yang belum berani diambil. Di seberang air mancur, sosok itu berbalik perlahan. Garis rahang yang ku kenal dari foto membuat perutku mengerut, tetapi yang membuatku limbung adalah matanya, warna yang sama dengan milikku, kilau yang sama saat menahan air mata agar tidak tumpah. Ia tidak langsung bicara. Ia mengangkat tangan kanan, memperlihatkan sesuatu di pergelangan, seutas benang merah kembar, dengan manik yang sama, memantulkan cahaya lampion. Pundakku menegang, blusku terasa lebih hangat di kulit, seperti kain belajar mengingat tubuh. Orang-orang mengalir di sekitar kami, suara pedagang soto, derit kursi plastik, tawa yang pecah lalu hilang. Dunia mengecil sampai tinggal 3 hal. Napasku, napas ayah, dan tatapannya. Apel, bisikku, kata sandi yang membuat waktu merunduk memberi kami ruang. Ayah mengangguk tanpa benar-benar bergerak. Sosok itu melangkah 1 kali, lalu berhenti di tepi pagar tak terlihat kami. Ia merogoh saku jaket dan mengeluarkan sesuatu, kaset pita mungil berlabel tulisan tangan yang kukenal. Aku menelan ludah. Pita itu bertuliskan 1 kalimat yang membuat kulitku merinding. Untuk saat kalian siap mendengar siapa yang pertama kali berbohong. Ia mengangkat kaset itu sedikit, seakan menawari, seakan bertanya apakah kami siap menukar sunyi dengan kebenaran yang mungkin menggores. Di kejauhan, menara jam memukul nada yang telat 1 detik. Lonceng mungil di jendela toko bergemerincing, dan angin membawa wangi kenanga melintas cepat. Aku merasakan ayah bergeser setipis bayang. Sosok itu menekan tombol putar, klik, dan suara yang sangat kukenal mulai membentuk suku kata pertama.